Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan renungan di pagi ini. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, Selasa 21 Januari 2025, diambil dari Ibrani pasal 6 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketidaksabaran merupakan suatu sifat yang mungkin dimiliki semua orang, baik itu dalam antrian seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin dalam penantian akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang sering menggoda kita, yang membuat kita ingin merasa cepat mendapatkan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Manusia cenderung ingin cepat memetik hasil ketika dia melakukan sesuatu. Dan mungkin tidak heran juga kalau sebagian orang Kristen ada yang berpaling dari Kristus karena tidak puas dengan kepercayaan Kristen yang dianutnya selama ini. Dan mungkin dia meninggalkan Kristus karena dia merasa bahwa karirnya tidak begitu baik. Hal yang sama juga dihadapi oleh orang Kristen yang menjadi tujuan penulisan surat Ibrani ini. Penulis mengambil figur Abraham sebagai contoh yang konkret yang sudah menerima janji-janji Allah. Jika belajar dari Abraham yang harus menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkan keturunan dan ahli waris, yaitu Ishak. Yang patut diteladani dari Abraham adalah kesabarannya menanti, kesabarannya menaati janji Allah dengan sepenuh hati. Ia percaya kepastian dan jaminan janji Allah pasti digenapi. Allah yang dikenalnya secara pribadi pasti akan menepatinya, dan ia tidak pernah sekalipun ingkar janji. Walau sebagian janji Allah kepada Abraham belum dialami langsung, namun ia memilih tetap percaya bahwa suatu ketika janji itu akan terwujud pada waktu yang ditentukan Allah. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengharapanlah satu-satunya kekuatan orang percaya dalam menghadapi penderitaan, terlebih gelombang zaman yang semakin kuat. Pengharapan merupakan bukti bahwa kita memiliki iman. Pengharapan bahwa Tuhan punya rencana. Pengharapan bahwa di tahun ini akan lebih baik daripada tahun yang lalu. Pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita. Pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Pengharapan bahwa Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kita. Pengharapanlah yang menjadi kekuatan kita untuk bisa tetap teguh menjalani hari-hari kita. Saudara-saudari yang terkasih,
kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan kesabaran sangat diperlukan dalam menanti janji Allah. Hanya mereka yang tetap memiliki pengharapan yang akan dimampukan untuk melihat serta mengalami hal-hal tersebut melampaui kenyataan yang ada pada saat ini. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Jangkar yang kokoh, yang membuat kapal tidak terhanyut oleh derasnya air laut. Kita percaya bahwa iman dan pengharapan bekerja bersamaan. Dan kasih melengkapinya. Iman kepada Kristus menimbulkan pengharapan hadirnya anugerah Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sandarkanlah dirimu kepada Allah, maka Dia tidak akan mengecewakan kita. Sebaliknya, Dia akan menepati janji-janjinya kepada kita, asalkan kita tetap beriman dan berpengharapan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terpuji dan termulia nama-Mu dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, berikan kepada kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Terlebih ketika kami hendak melanjutkan aktivitas kami hari ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, Kau kiranya yang limpahkan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan daripada Tuhan, untuk kami bisa melakukan segala pekerjaan kami yang baik. Berkati juga segala pekerjaan tangan kami itu Tuhan, supaya semuanya itu dapat berbuah dengan baik, menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Dan dari sana kami dapat mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami memohon kepadamu Tuhan, begitu banyak kesulitan dan penderitaan yang kami alami. Engkau kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan hikmat yang daripadamu, sehingga kami mampu untuk melewati segala pergumulan dan penderitaan yang kami alami. Dan dengan semuanya itu, iman kami pun akan semakin teguh. Terima kasih Allah Bapa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga memohon kepadamu Tuhan, untuk semua pelayan-pelayan gerejamu. Tuhan kiranya berkati semuanya. Tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan yang daripada Tuhan, supaya hanya mengandalkan hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan, semua pelayan-pelayan-Mu di gereja dapat melayani dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dengan semuanya itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.